Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahu maulana al-'azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Para santri, mobil khusus santri Pondok Pesantren Al-Miftahiyah yang pada saat ini berada di rumah yang istiqomah mengikuti pengajian online yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Miftahiyah kerjasama dengan PCNU Jakarta Utara, Lembaga Bahsul Masail, dan Aswajah Center Jakarta Utara. Pengajian ini disiarkan langsung melalui channel Facebook Nasihin Zain Abai Jinan. Mudah-mudahan apa yang kita akan kaji pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami'il awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin, khususan Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, Sayyid Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asyadili, wa hadrati Syekh Abdullah Asyatari, hadrati Syekh Abi Yazid Al-Bustami, hadrati Syekh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hadrati Syekh Sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazili rahmatullahi alaihim ajma'in. Thumma ila hadrati jami'a masyayikhina khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani qaddasallahu sirrahumul aziz wa nafa'ana Allahu bi ulumihim fid darin amin. Summa nakhussu khusus khosoh ila muassis Pondok Pesantren Al-Miftahiyah Hadratal Al-Maghfurlah Promote Haji Muhammad Miftahuddin qaddasallahu sirrah wa ila hadrati jami'an masyayikhina khususan hadrati syekhina Bayi Ali Bayi Ahmad Idris Marzuqi usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim nafa'ana Allah bi ulumin fid darin amin. Syu'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata, maqalah yang ke-19. Auha memberi wahyu atau menurunkan wahyu siapa Allah. Auha menurunkan wahyu siapa Allah. Ila ba'dil anbiya'i pada sebagian para nabi. Ila ba'dil anbiya'i pada ati'ni wala tu'sini, dan janganlah bermaksiat siapa engkau kepadaku atau dalam sesuatu nasohtuka
yang menghendaki bagus atau menghendaki baik, Allah memberikan wasiat kepada para nabi. Ini wasiat yang penting untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apa itu? Wahyunya, memberi wahyu, memberi wasiat. Wahyu. Apa wahyu yang Allah sampaikan kepada para nabi? Isinya ati'ni fima amartuk wala fi ati'ni, ya. Ati'ni, taatlah engkau kepadaku dalam apa yang aku perintahkan kepadamu. Setiap perintah dari Allah wajib ditaati. Wala tuksini, janganlah engkau durhaka kepadaku terhadap apa nasihatku atau apa di mana aku memberikan atau menghendaki kebaikan atas kamu. Ai fima da'utuka, ai fima artinya di dalam sesuatu da'utuka yang mengajak siapa aku kepadamu. Ilama, itu di dalam untuk yang mengikuti online kajian kali ini pada halaman 14 ya. Pada halaman 14 makalah yang ke-19. Halaman 14 kitab Nasaihul Ibad halaman 14 ya. Pada makalah yang ke atasnya Ata'asyara atau makalah yang ke-19. Isruna ai fima da'utuka ila ma fihi shalah. Ai fima artinya di dalam sesuatu da'utuka yang mengajak siapa aku kepadamu, ila ma pada sesuatu fihi yang itu di dalam ma as-shalah, kebaikan. As-shalah bermula kebaikan. Jadi di dalam semua ajakanku kepadamu, yang dalam ajakan itu ada kebaikan, ada as-shalah. Wa nahaituka, dan mencegah atau melarang siapa aku kepadamu, amma dari sesuatu fihi yang itu ada kerusakan. Jadi di sini perintah Allah, ya, Allah itu pasti di dalamnya ada as-shalah, ada kebaikan. Semua perintah Allah akan punya hikmah kebaikan. Tapi sebaliknya, yang dilarang oleh Allah maka di dalamnya ada kerusakan. Perhatikan saja, setiap larangan ada kerusakan. Ya, ada kerusakan. Seperti misalnya apa yang dikonsumsi oleh manusia. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kulu makanlah, minumlah. Tapi di sisi lain Allah melarang mengkonsumsi sesuatu yang dalam larangan itu pasti ada madharat. Tidak boleh makan daging babi misalnya, karena ternyata setelah diteliti dalam kandungan daging babi itu ada penyakit, ya, cacing pita misalnya. Ya. Allah melarang minum khamr, ternyata minuman beralkohol itu berbahaya begitu. Pasti ada fasad, ada kerusakan. Setiap larangan ada kerusakan. Setiap perintah ada as-shalah, ada kebaikan. Jadi sadari betul bahwa apa yang Allah perintahkan itu pasti hikmahnya adalah kebaikan. Ya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Wal maqalatul isruna, bermula makalah yang ke-20. Ila itu dikatakan apa? Ikmalul aqli itba, bermula sempurnanya akal, ya.
Itba'u ridwanillahi itu mengikuti keridhaan Allah Ta'ala. Dan menjauhi murka Allah. Jadi akal yang sempurna, ikmalul akli, paling sempurnanya akal ya, atau kesempurnaannya akal, itu isinya adalah itba'u ridwanillah wajtinabu sukhtihi, mengikuti keridhaan Allah dan menjauhi murka Allah. Menjauhi murka. Itulah akal yang sehat itu akan selalu seperti itu. Mengikuti perintah, menjauhi larangan, mengikuti keridhaan, menjauhi murkanya. Ai faqilahu dzalika jununun. Faqilahu dzalika maka bermula kebalikan daripada itba'u ridwanillah atau kebalikan dari ikmalul akli. Jununun itu gila. Jununun itu gila. Jadi artinya kalau orang kok menuruti bukan ridho Allah, tidak menjauhi suhtullah, sebaliknya itu ya khilafu dzalik, ya sebaliknya itu apa? Ya gila. Kebalikan dari akal yang sempurna ya gila yang sempurna gitu. Orang berakal sempurna, kebalikannya apa? Ya orang yang gilanya sempurna. Kayak apa orang yang gila sempurna? Gila-gilanya. Tuh. Pilihannya untuk mencapai akal sempurna itu hanya dua. Itba'u ridwanillah wajtinabu sukhtihi, mengikuti ridha Allah, menjauhi murka Allah. Wal maqalatul hadiyata wal ishruna, bermula makalah yang ke-21. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna, bermula makalah yang ke-21. Ila itu dikatakan la gurbata, tidak ada mengembara lil fadili, bagi orang yang utama. Tidak ada mengembara lil fadili, bagi orang yang utama, wala watona, dan tidak ada tempat tinggal lil jahili, bagi orang bodoh. Tidak ada mengembara bagi orang yang utama dan tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh. Apa artinya? Al-muttasifu bil ilmi wal amali. Al-muttasifu orang yang bersifat, orang yang memiliki sifat bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Jadi orang yang utama itu adalah orang yang berilmu dan beramal. Itu al-muttasifu bil ilmi wal amal. Dialah al-fadil, orang yang utama. Karena ada siapa al-muttasifu itu mukarroman, dimuliakan, mu'abdoman, diagungkan, indan nasi, di sisi manusia. Fi ayyi baladin, dimanapun, di negara manapun. Fi ayyi baladin, di negara manapun. Karena ada siapa maka ada apa kullu baladin, setiap negara, indahu, di sisi al-muttasif, wakonan, itu menjadi tempat tinggal. Walaupun ada siapa al-muttasifu bil ilmi wal amal, walaupun itu al-muttasifu bil ilmi wal amal, ghoriban, itu orang yang membara. Jahilu, bermula orang yang bodoh. Bikila bidalika, itu kebalikan dari apa yang disebut atau kebalikan dari apa yang tersebut. Al-muttasif tersebut. Jadi begini, ada makalah yang ke-21 begini bunyinya.
la hurbatan lil fadil wala watona lil jahil. Orang yang utama itu tidak ada pengembaraan. Maksudnya apa? Orang yang utama itu al-muttasifu bil ilmi, punya sifat kedalaman ilmu dan amalnya. Punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia akan dimuliakan, diagungkan oleh orang lain. Semua orang mengagungkannya, menghormatinya. Maka dimanapun dia berada, ya, akan diterima, ya, akan diterima. Maka ana kullu baladin indahu waqona. Setiap negara maka akan menjadi tempat tinggalnya. Maksudnya apa? Dia tidak diusir, dia diberikan tempat. Coba perhatikan orang-orang alim, orang-orang fadil, orang-orang yang utama. Kita sering kedatangan para ulama dari Timur Tengah, ya, seperti Habib Umar Al-Habib, ya, beliau ketika datang ke Indonesia maka diterima seolah-olah negara Indonesia itu menjadi negara keduanya, diterima dimanapun seperti tempat tinggalnya sendiri. Ini karena kedudukan ilmunya yang tinggi, karena amalnya yang sesuai dengan kapasitas ilmu, dimanapun diterima. Beda dengan orang bodoh, bikhilaf dalik. Orang bodoh itu dimanapun diusir, gitu. Orang gak ada gunanya ngapain? Ya, bikhilaf dalik. Jadi orang yang bodoh itu mengembara ya mengembara, karena tidak ada orang yang mau menempatkan. Tapi orang yang alim dan mengamalkan ilmunya terkenal, tersohor, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada, sekalipun dia ghoriban, sekalipun dia sedang mengembara, lingkungannya diterima, sehingga beradaannya itu seperti dia bertempat tinggal dimanapun itu. Itulah orang yang fadil. Jadi maksudnya orang yang tidak ada pengembaraan bagi orang yang utama itu maksudnya dimanapun akan diterima, ya, tidak ditolak, tidak diusir, ya, tidak diasingkan. Tapi orang yang bodoh dimanapun diasingkan, seperti orang yang mengembara ya benar-benar mengembara. Wal maqalatus tsaniyatu wal ishruna. Bermula makalah yang ke-22. Bila dikatakan man, barang siapa, karena ada siapa man bitaati, dengan taat, indallahi, di sisi Allah, qoriban itu dekat, karena maka ada siapa man bainan nasi, di antara manusia, qoriban itu mengembara. Barang siapa, man bermula barang siapa, ya, barang siapa, ya, orang yang taat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya itu adalah qoriban, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nasi qoriban, maka dia akan menjadi orang asing di antara manusia. Maksudnya karena dia lebih memilih jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengasingkan dirinya dan nikmat untuk taqarrub ila Allah daripada dia berhubungan dengan sesama manusia, menimbulkan dosa, bisa melaksanakan, ya, hukum sosial, harus ta'aruf, harus muasyarah, satu dengan yang lainnya harus ada komunikasi, harus ada hubungan. Hubungan itu akan terjadi dua hal, bisa menimbulkan hal yang positif, bisa menimbulkan hal yang negatif, ya. Ini orang muasyarah itu begitu, ya. Tergantung bagaimana kitanya. Ketika kita punya filter, maka muasyarah mendapatkan banyak nikmat.
kalau tidak ya sebaliknya. Tergantung siapa yang didekati. Ketika yang didekati itu orang positif, yang masuk ke dalam dirinya adalah nilai-nilai karena temannya adalah orang yang baik. Ketika temannya buruk, yang masuk adalah sesuatu yang negatif. Makanya di dalam hadis alaihi wasallam, ya, kata Nabi, mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu agamanya tergantung temannya, kekasihnya. Orang yang dekat dengannya. Pergaulan itu cepat mempengaruhi. Bergaul dengan orang baik, agamanya baik. Tapi sebaliknya, bertemu dengan orang jahat, ya, ukuran takaran agamanya seperti temannya itu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Aiman artinya bermula barang siapa istaknasa. Istaknasa itu merasa nyaman, bistighali ta'atillah, dengan sibuk taat kepada Allah Ta'ala. Sora maka jadi siapa mustawhisan itu orang yang gelisah anin nasi, daripada manusia. Jadi gitu, orang yang kenikmatannya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, istigholnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasa gelisah ketika bersama dengan manusia. Sebab itu tadi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang negatif. Kalau yang transfer masuk ke dalam dirinya sesuatu yang negatif, itu jadinya negatif. Wal maqalatu salisatu wal ishruna, bermula makalah yang ke-23. Qila harakatut ta'ati, bermula gerakan taat. Harakatut, gerakan taat. Harakatut ta'ati, bermula gerakan taat. Dalilun itu menunjukkan, dalil ma'rifati itu tandanya makrifat. Dalilul ma'rifati itu tandanya makrifat. Kama anna harakatal jismi, seperti halnya gerakan tubuh. Kama anna harakatal jismi, seperti halnya gerakan tubuh. Dalilul hayati, tandanya kehidupan. Jadi gitu. Gerakan taat adalah tandanya orang itu makrifat, mengenal Allah gitu loh. Makrifat itu maksudnya ketaatan seorang hamba itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa dia orang yang mengenal Allah. Tapi sebaliknya, seperti halnya begini, gerakan gerakan tubuh dalil bahwa inilah tandanya hidup. Kalau orang sudah diem aja, diam-diamnya nggak ada gerakan sama sekali, sampai detak jantung pun berhenti, oh mati itu, tandanya mati. Kenapa? Sudah nggak ada detak jantungnya. Kalau masih ada gerak, oh berarti masih ada hidup. Tidak ada gerak, ya tidak ada hidup. Sama halnya sebagaimana taat. Taat itu, gerakan taat itu adalah tandanya makrifat. Orang yang taat, oh berarti dia mengenal siapa yang ditaati. Nah, sebaliknya, seperti halnya gerakan tubuh, tangan goyang-goyang, kepala goda-gade, ya itu berarti dia hidup. Kalau sudah diem baik, berarti mati. Mati ya. Wal makna, bermula maknanya anna ityanal abdi, sesungguhnya
mendatangkannya seorang hamba atau akan taat lillahi kepada Allah Ta'ala. Alamatun itu menjadi tanda mendatangkannya abad hamba atau akan taat lillahi kepada Allah Ta'ala. Alamatun itu menjadi tanda ala ma'rifatihi atas ma'rifatnya abad kepada Allah. Jadi kalau hamba Allah mendatang ketaatan atau melakukan ketaatan kepada Allah, itu menandakan dia itu makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Akan jelas orang yang nggak taat pasti dia nggak kenal sama Tuhan. Mereka yang hidup di dalam di dalam kelalaian atau di dalam kemaksiatan, lepas dengan agamanya, ya pasti dia nggak kenal dengan Tuhannya. Kalau dia kenal Tuhannya, maka dia akan taat kepada Tuhannya. Kenapa? Karena kenal. Itu jadi taat itu menjadi bukti bahwa dia kenal kepada Tuhan. Nggak taat berarti nggak kenal gitu. Sama seperti hidup itu tandanya apa? Gerakan. Ada gerakan tubuh berarti hidup. Nggak ada gerakan tubuh berarti mati. Itu aja. Wa idza kasurat, maka ketika banyak apa at-ta'atu ta'at, kasurat maka banyak apa al-ma'rifatu mengenal Allah. Wa idza qalat, maka ketika sedikit apa taat ya qalat, maka sedikit apa makrifat. Kalau taatnya sedikit ya makrifatnya sedikit. Karena kenalnya sedikit ya makrifatnya sedikit. Li'anna dzahira, karena sesungguhnya perkara yang dzahir mir'atul batini itu batin. Ad-dhahir tadullu 'alal batin. Li'anna dhahir mir'atul batin. Jadi orang kan tidak bisa diketahui kedalaman hatinya, ya. Nggak tahu. Tapi fisiknya seseorang itu menjadi tanda apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Ada orang tahu seringnya lepakin jidat dulu kan. Bentar lagi lepak jidat. Bentar lagi lepak jidat. Itu bisa ditunjukkan atau bisa menjadi tanda ada apa hatinya kan gitu. Pasti yang seperti itu orang yang gelisah. Dan penyebabnya macam-macam. Mungkin banyak yang lagi, ya, mungkin habis diputus, bentar-bentar juga apa. Jadi namanya apa? Ad-dhahir tadullu 'alal batin. Ya, perilaku yang nampak ke permukaan itu biasa menunjukkan kepada isi hatinya. Sama halnya seperti itu, ya. Li'anna dhahir mir'atul batin. Dhahir itu merupakan cerminnya batin. Wal maqalatur rabi'ah, bermula makalah yang keempat, wal isruna dan 20, berarti 24. Qala, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Aslu jami'il khotoya, bermula pokoknya semua kesalahan. Aslu jami'il khotoya, bermula pokoknya semua kesalahan. Hubbud dunya itu hubbud dunya, cinta kepada dunia. Jadi asalnya kesalahan adalah hubbud dunya. Orang yang terlalu suka, ya, kebablasan sukanya terhadap dunia, kesalahan, pangkal keluar hubbud dunya. Cirinya apa? Ya, ini contohnya. Kalau orang yang qanaah, nerimo ing pandu, artinya menerima apa adanya, itu tidak geragas, tidak rakus, maka hidupnya stabil. Tetapi orang yang sudah terjangkit hubbud dunia,
tidak mengangan-angan apa yang sudah dia miliki. Hawanya kurang. Koruptor itu bukan orang miskin. Koruptor itu bukan orang miskin, koruptor itu orang kaya. Padahal kalau dipikir kebutuhannya sudah terpenuhi. Tapi kenapa terjebak di dalam korupsi? Nah ini karena hubud dunia itu adalah merupakan pokok semua kesalahan. Itu jadi prinsip mindset korup, ya, pola pikir korupsi. Itu. Wahya bermula hubud dunia ma itu sesuatu zada yang berlebih apa ma anil hajati dari kebutuhan. Hubud dunia itu artinya adalah sesuatu yang dunia itu maksudnya yang tidak diperbolehkan adalah berlebih dari apa yang dia butuhkan. Nah, itu yang akan menjadikan seseorang itu melakukan kesalahan ketika ada menaruh cinta di situ, kesukaan di situ, maka itulah yang akan melakukan. Jadi bagaimana prinsipnya? Prinsipnya adalah letakkan dunia itu di genggaman tanganmu, jangan di hatimu. Letakkan dunia itu jadi berapapun nilainya, bukan kita dilarang kaya, diperintah kita untuk jadi orang kaya. Yang tidak boleh adalah ketika dunia itu ditaruhnya di dalam hati. Itu. Jadi jangan di dalam hati, di tangan saja. Ya, jadi ada, nggak ada, itu tidak menyebabkan orang itu berubah hatinya. Yang parah kan kalau hati, hubud dunianya masuk ke dalam hati, sehingga ketika ada dia bangga, senang, suka, bisa jadi motivasi ibadahnya kuat. Kalau langsung loyo karena adanya di hati. Atau kadang sebaliknya, lagi nggak ada semangat. Ini orang di masjid aja tiap hari, nggak pulang-pulang, rajin banget, nggak pulang-pulang. Kirain mah emang orang istiqomah, nggak taunya karena rumahnya udah dijual, jadi masjid aja. Orang rajin sekali ibadahnya, nggak pernah ninggalin masjidnya. Lagi nggak punya, lagi miskin. Begitu dikasih kaya, inilah ketika hubud dunia memasukkan dunia, kelebihan harta dunianya ke dalam hatinya, sehingga akan mempengaruhi hatinya. Jadi harus diletakkan di mana dunia? Di tangan, di genggaman tangan, jangan di dalam hati. Bermula pokoknya seluruh fitnah man'ul usyuri itu mencegah 1/10 wazakati dan zakat. Jadi 1/10 ini begini. Dan kalau zakat itu kan mestinya rubul usyur atau 2,5%. Tapi kenapa di sini kok menyebutnya 1/10 atau 10%? Ini harta, tapi zakatnya makanan pokok semacam palawija, semacam padi, beras. Orang yang bercocok tanam dengan makanan pokok yang berlaku di daerah situ, misalnya orang yang menanam padi itu nanti dia harus membayar zakatnya adalah 1/10 atau 10%. 10% jika
sawahnya itu tidak dialiri dengan irigasi tapi dengan air hujan. Ya. Gitu. Khosun bizurui wa thimar. Jadi di sini tertentu untuk padi, ya. Wa zakati dan zakat. Jadi kenapa di sini man'ul usur wa zakat? Karena di sini ada wa hadza min aqfil ami alal khosi. Min aqfil ami alal khosi. Ini adalah mengatofkan lafaz yang umum lafaz yang khusus. Li'anal usyura, karena sesungguhnya 1/10 khosun itu lebih tertentu bizurui dengan padi, wafimari dan wazakat itu memuat lidzalika kepada al usyur. Nah, sementara zakat itu lebih umum lagi daripada al usyur, daripada 1/10 dari zakatnya padi. Wazakatun naqdi dan zakat emas perak, wal an'ami dan zakatnya binatang ternak, wali zakatil badani dan zakatnya badan, itu zakat fitrah. Wal maqalatul khamisah wal isruna bermula makalah yang ke-25 kila itu dikatakan al-muqirru taksiri. Al-muqirru bitaksiri abadan mahmudun wal iqraru bitaksiri alamatul qabuli. Wal iqraru bermula, wal muqirru bermula orang yang mengaku bitaksiri dengan sembrono, aibil ajzi artinya dengan lemah, anit taati daripada taat, abadan mahmudun itu terpuji. Wal iqraru bermula pengakuan bitaksiri dengan lemahnya taat, alamatul qabuli itu alamatnya diterima, ya. Mumpung belum puasa, kopi dulu. Kopinya cuma satu nih. Bismillah. Harus ada kopinya supaya seger. Jadi pengakuan kepada ataksir, merasa lemah dalam al-ta'at, itu justru mahmudun, terpuji. Alamatul qabuli, alamatnya diterima. Kadang orang kan merasa bangga, ya. Sehingga apa? Ibadah yang dilakukan yang hanya seberapa itu menjadi bahan perbincangan sehingga diviralkan, seolah-olah bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, ya. Ketaatannya dicerita-ceritakan sama orang lain, tidak mengakui kalau dia itu bagus adalah asal, cuma sekedar ini. Makanya banyak ulama-ulama, ya, sekaliber Syekh Nawawi Al-Bantani, sekaliber ulama-ulama yang diakui kealimannya, tidak segan-segan mengatakan al-fakir, al-hakir, saya ini orang yang fakir, saya ini orang yang hina. Justru ketika pengakuan-pengakuan seperti itulah mahmud, dia itu terpuji, ya. Berbeda dengan mengakui kehebatannya. Oh, saya dong, gak ada orang kayak saya. Coba mana? Pinter saya, kaya saya, ibadah saya nomor satu, sholat 4 wajib. Dia bangga dengan amalnya. Dia ceritakan, tidak menyebut dirinya sebagai orang yang al-hadir, al-fakir, at-taksir, ya.
Padahal ketika dia berikrar bahwa dirinya itu adalah lemah di dalam ibadah, itu mahmud, terpuji dia, terpuji. Jadi wal iqrar bi taksir alamatul qabul. Pengakuan terhadap kelemahan di dalam taat ya, atau sembrono di dalam taat itu adalah tandanya diterima oleh Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya bitaksir isyaratun itu menjadi adabil ujubi, pada tidak adanya ujub wal kibri dan sombong. Karena itu menjadi tanda tidak ada ujub dan tidak ada sombong. Wal maqalatu sadisatu wal isruna, bermula makalah yang ke-26 kila itu dikatakan kufranun nikmati, bermula kufur nikmat. Itu dicela atau tercela. Kufranun nikmati, bermula kufur nikmat. Lu'umun itu dicela atau tercela, ada musyukri. Artinya bermula tidak adanya syukur li nikmati, pada nikmat. Dalilun itu menunjukkan di atas rendahnya diri. Rendahnya diri itu bukan tawadhu, tapi maksudnya rendahnya diri itu ya orang yang rendah, hina, orang yang bersyukur, rendahnya diri, bukan tawadhu, tapi orang yang hina-hina. Wasuhbatul ahmaki, bermula berteman dengan ahmak, bermula dengan orang kumprung. Kumprung itu bermula ahmak, orang yang meletakkan fi ghairi mahalihi, bukan pada tempatnya, ma'al ilmi, beserta dengan mengetahui bi qubhihi, akan jeleknya syai. Al-ahmak ini sampai dijelaskan al-ahmak, orang yang keterbelakangan mental. Sebenarnya bukan orang yang keterbelakangan mental ya, yang dimaksudkan dari al-ahmak itu bukan orang yang keterbelakangan mental, tapi apa? Wadi'us syai'i fi ghairi mahali, sesuatu bukan pada tempatnya. Celana dipakai di kepala. Ya. Ya, contohnya lah seperti itu. Laki-laki pakai anting. Itu orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, pakai baju nggak pakai celana. Mana yang begitu itu. Artinya tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempat. Padahal dia tahu. Nah, kalau yang ada di kehidupan orang yang berkebelakangan mental. Kalau ini sebenarnya hanya sindiran saja, sindiran. Bukan orang yang nggak ngerti, orang yang tahu dia. Ma'al ilmi bi qubhihi, beserta dengan dia tahu bahwa itu jelek, itu buruk, tapi dikerjain juga. Ya. Ketahuan siang-siang bulan Ramadan makan. Gitu. Itu namanya tidak bisa menempatkan sesuatu. Jadi kalau ada orang begitu ya ahmak dia. Gitu. Pokoknya lihat aja, orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempat itu ahmak. Padahal arti sesungguhnya ahmak itu apa? Yang keterbelakangan mental. Jadi diistilahkan berat sekali. Padahal maksudnya adalah orang yang tahu sesuatu, tapi dia tidak bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Syukmun itu jelek. Syukmun itu jelek. Jadi ya, orang yang berteman dengan al-ahmak itu jelek. Ya.
berteman dengan orang yang ahmak itu jelek. Ghairu mubarokin. Jadi lihat, kita punya banyak teman, kita banyak pertemanan dengan orang paling tidak punya kualitas yang kalau dia itu bersinggungan sama kita akan mengajak kepada kita untuk punya teman. Ya. Orang ahmak ditemani orang yang itu tadi, orang yang ahmak mental kok ditemani syu'umun jelek. Ghairu mubarak artinya tidak berkah, tidak diberkati. Kama roa, seperti meriwayatkan siapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani an Bashirin, dari Imam Bashir atau Al-Basirin dari Bashir, sahabat Bashir, annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, isrimil ahmak, putuslah hubungan al-ahmak akan orang yang orang yang keterbelakangan mental, orang yang apa sih namanya, orang yang sangat bodoh ya, orang yang sangat bodoh. Ahmak itu orang yang sangat bodoh. Bikasril hamzati warra'i, dengan kasrohnya hamzah dan ro. Isrim ayyabta artinya putuslah, putuskanlah. Wuddahu akan senang atau demen, ya suka terhadap ahmak. Wal makna bermula maknanya la tusahibhu, artinya janganlah engkau berteman akan al-ahmak. Liqubhi halihi, karena jeleknya kelakuan ahmak. Li'anna tiba'a, karena sesungguhnya watak. Li'anna, karena sesungguhnya watak. Surraqatun, itu banyak mencurinya. Waqad yusroku, dan terkadang dicuri. Apa tokuka, watakmu, minhu, dari al-ahmak. Jadi artinya jangan teman dengan orang yang jelek kelakuannya. Kenapa? Karena watak itu mencuri, banyak mencurinya. Waqad yusroku tokuka minhu. Nah, terkadang watakmu itu dicuri oleh orang yang punya watak buruk itu. Nah, jadi gini, orang kadang ketika terbiasa dengan pergaulan sehari-harinya, maka dengan sendirinya secara refleks perilakunya akan menyerupai teman yang dia setiap hari bergaul. Perilakunya akan secara otomatis menempel. Dan yang paling mudah nempel, makanya disebut tabiat itu mencuri. Sebab tabiat yang buruk itu gampang sekali berpindah. Semula di sini baik, semula kita baik, kelakuannya baik, bergaul dengan orang yang jelek kelakuan, maka kejelekan itu kan mencuri. Kita hanya berperilaku jadi tidak baik. Dan ingat bahwa sesuatu yang buruk itu paling mudah menular daripada kebaikan. Virus keburukan itu ternyata lebih gampang menular daripada virus kebaikan. Kebaikan susah, tapi keburukan, coba aja. Ada orang aneh saja di TV, aneh, perilakunya aneh, besok terkenal dan banyak yang niru. Banyak kan dulu orang yang lifting kucing garong, ya. Besoknya apa semua lagi kucing garong. Ya. Tapi kalau yang dia melantunkan sholawat, qiraah, ya hanya beberapa orang saja yang bisa. Virus kebaikan itu
agak sulit diterima, agak sulit menular daripada virus keburukan. Jadi inilah maksudnya bahwa tabiat itu kenapa mencuri, sebab kadang-kadang orang yang baik dia akan mudah tertular keburukan. Ya, ini yang harus dihindari. Warwa dan meriwayatkan siapa Ibnu Umar Amrin dari Ibnu Amr anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda siapa Nabi khoslatani bermula dua tingkah man itu barang siapa man itu bermula barang siapa kanata ada apa khoslatani fihi itu di dalam dirinya man kata bahu maka menulis akan man siapa Allahu Allah syakiron akan orang yang bersyukur sabiron yang bersabar waman dan bermula barang siapa lam takuna itu tidak ada apa khoslatani fihi itu di dalam dirinya man lam yaktubhu maka tidaklah mencatat akan man siapa Allahu Allah syakiron akan menjadi orang yang bersyukur wala sobiron dan orang yang bersabar barang siapa yang buat dirinya maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang banyak bersyukur bersabar dan barang siapa yang tidak ada daripada dua tingkah tadi maka dia tidak akan dicatat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Siapa dia? Kita akan lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.